Apakah sama gitu antara syair dan musik? Di masa jahiliyah itu ada rumusan bikin syair. Syair di antara unsur syair itu ada 4. Disebut syair kalau memenuhi 4 unsur. Apa 4 unsurnya itu? Pertama, uslub, gaya bahasa. Kedua, fasohah, kejelasan. Ketiga, khayal, imajinasi. Keempat, musik, ada irama. Jangan kita pakai istilah segala yang bernada namanya musik, kemudian kita mengatakan syair juga musik, berarti hukumnya sama. Syair tidak sama dengan musik. Diambil sedikit, maka turunlah surat musik, surah ke-26 Asy-Syu'ara, para pemusik, para penyair, dan diangkat oleh Nabi menjadi syairun Nabi, pemusik di samping Nabi. Dan Hasan bin Sabit menghafal Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dakwah Populer. Dimana baru-baru ini teman-teman ada video yang tengah viral ya, video mengenai ceramahnya Ustadz Adi Hidayat yang kembali up lagi ya, mengenai ceramahnya tentang musik teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang sering menyimak kajian Ustadz Adi Hidayat sudah tahu ya, dimana hukum musik yang dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat. Dan nanti kita akan melihat video, kita akan kembali mereaction bagaimana mengenai hukum musik yang dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat teman-teman. Nah, mengenai hukum musik teman-teman ya, secara umum kalau kita melihat tentang asal muasal hukum musik ini, ada hadis yang menyebutkan bahwa di suatu zaman gitu kan, ada orang-orang yang menghalalkan sutra, kemudian hammer atau minuman keras, dan juga musik. Apakah ini indikasi bahwasanya musik ini adalah haram atau tidak boleh teman-teman? Atau mungkin musik ini jika dibarengi dengan ketiga hal tersebut menjadi haram? Dan saya pribadi pun sedang belajar ya, maka saya disclaimer dulu di sini, saya tidak menggurui gitu kan, karena banyak ustadz yang lain lebih berkompeten tentang hal tersebut teman-teman ya. Nah, kembali lagi ya mengenai hukum musik teman-teman ya, karena ada hadis tersebut, maka ada perbedaan pendapat nih di antara kalangan ulama mengenai hukum musik teman-teman ya. Kita menarik dari hadis tersebut ya teman-teman, ada musik ada yang menghalalkan secara mutlak, kemudian musik juga ada yang membolehkan, atau kalau kita melihat secara hukum fikih yaitu mubah teman-teman ya. Ada juga sikap bagaimana mengenai musik tersebut ya, kita dianjurkan untuk menjauhi karena musik tersebut tidak sefrekuensi dengan Al-Quran. Bagaimanapun musik sering melalaikan di saat kita bermusik teman-teman ya. Nah, di sisi lain teman-teman yang menjadi pokok permasalahan juga nih, yang menjadi topik dari video kali ini, bahwasanya Ustadz Adi Hidayat menyebutkan ada surat pemusik di Al-Quran ya, yaitu surat Asy-Syu'ara ya. Turunlah surat musik, surah ke-26 Asy-Syu'ara, para pemusik, para penyair. Tapi pada umumnya ya, surat Asy-Syu'ara ini biasanya diartikan sebagai surat penyair ya. Surat penyair yang dimana tidak biasanya jika surat ini diartikan pemusik. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman ya, kita akan melihat video ya, cuplikan video dari Ustadz Adi Hidayat. Kita simak videonya. Ya Ustadz, ini ada ramai-ramai tentang musik nih. Itu kan ada cuplikan yang viral ya, kurang lebih 2 menit lah ya. Kemudian diambil sedikit, Maka turunlah surat musik, surah ke-26 Asy-Syu'ara, para pemusik, para penyair. nah, materi yang diambil itu ada di pengkajian Ramadan yang dilangsungkan di Universitas Muhammadiyah Jakarta, berlangsung dari 8 sampai 10 Ramadan. Karena ternyata yang motong video saya itu bukan dari pelajaran, yang belajarnya itu dari latar belakang agama, itu alumni teknik industri. Ini saya punya skripsinya. Lalu pulang ke daerahnya, saya nggak usah sebut, jadi PNS. Nah, sekarang kita menyampaikan ini, kemudian disoal, yang nyoal kita alumni teknik industri, kan nggak nyambung. Kalau tidak sepakat jangan mencela, ini pun jangan dicela. Nggak boleh Jangan begitu. dicela katanya. Kemudian saya jawab dengan menyampaikan 2 hal. Pertama, ini standar kami. Saya menyampaikan sikap sebelum menyampaikan hukum. Sikap saya terhadap musik, karena saya ini senang Quran, cinta Quran, dan berharap menjadi bagian dari ahli Quran, maka posisi saya menjauhi musik karena saya tidak suka musik. Gelombang musik itu nggak sama dengan gelombang Quran. Itu poin saya. Itu sikap yang pertama saya sampaikan. Adapun terkait hukum, mesti jujur. Disampaikanlah bagaimana pandangan ulama tentang hukum itu. Walaupun kita punya sikap berbeda, hukum harus disampaikan. Antum mau kunut, boleh, tapi antum sampaikan dalil yang tidak kunut. Supaya nanti saat ada orang tidak kunut, antum mengerti.
Anda tidak kunut boleh, tapi ketika Anda tidak kunut pun harus disampaikan dalil yang kunut bagaimana, supaya Semua tidak ada mencela dalilnya. ketika orang menunaikan kunut. Maka saya sampaikan kemudian pendapat-pendapat ulama terkait dengan hukum musik itu pada 3 aspek utama. Ada yang mengharamkan mutlak, ada yang menghalalkan mutlak, ada yang menghalalkan dengan catatan. Saya uraikan secara singkat karena waktunya terbatas. Yang mengharamkan ini dalilnya, ini turunannya. Yang membolehkan seperti ini, yang mutlak itu langsung saya tolak, ini abaikan saja. Yang membolehkan dengan catatan begini, begini, begini. Kemudian didialogkan. Ya, yang satu saya turunkan ini yang surat Luqman ayat 6. Kemudian sampailah pada titik surat Asy-Syu'ara. Saya sampaikan makna Asy-Syu'ara jamak dari kata syair. Ya, syair itu artinya begini dan sebagainya. Nah, yang dicuplik itu yang itunya aja tuh. Ya, syair pemusik. Lalu disimpulkan dan dibuat sebuah framing. Ada surat musik di Quran, Ustadz ini menghalalkan musik. Nah, itulah yang terjadi. Nah, dan itu nanti bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan saya mengatakan saya menghalalkan musik? Dan sejak kapan saya mengatakan saya mengharamkan musik? Sikap saya jelas, saya menjauhi musik, saya tidak suka musik. Hanya pendapat ulama seperti ini. Jelas sampai sini? Maka turunlah surat musik, surah ke-26 Asy-Syu'ara, para pemusik, para penyair, dimaktumkan di ayat 224 sampai dengan 227, wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Ya, tahukah engkau para pemusik itu umumnya rata-rata di antara mereka banyak menghabiskan waktu utak-atik turun lembah cari-cari inspirasi, tapi liriknya tidak ada yang bermakna, cuma merusak saja, buang-buang waktu, buang-buang aktivitas. Itu tidak diinginkan dalam Islam. Tapi apakah sampai di situ hukumnya? Tidak. Teruskan ayatnya. Illal ladzina amanu. Ada orang beriman yang memang passionnya di situ. Maka muncullah kemudian orang-orang seperti Hasan bin Thabit. Dia keluarkan syair Islami dan diangkat oleh Nabi menjadi syairun Nabi, pemusik di samping Nabi. Dan Hasan bin Thabit menghafal Quran. Nah, jadi itu teman-teman ya, kita udah menyaksikan video dari Wah ya, Ustadz Adi Hidayat. Ada beberapa yang bisa kita bahas ya. Dan kalau kita melihat video dari Wah, Ustadz Adi Hidayat tadi ya, bahwa kalau kita mencermati siapapun orang yang mengkritisi, walaupun dia teknik industri, walaupun apa saja ya, notabene, selagi dia mempunyai ilmu agama yang berpedoman dengan Al-Quran Sunnah ya, kita patut dengarkan ya, entah itu backgroundnya apa, selagi dia masih bisa mempertanggungjawabkan dalil ya menurut Al-Quran maupun Sunnah. Itu catatan yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai tentang hukum musik. Mengenai hukum musik ya, ada yang membolehkan, kemudian ada yang menghalalkan, ada juga yang mengharamkan secara mutlak. Ini saya setuju. Tetapi ini yang membuat saya bingung juga ya, ada pernyataan dari Ustadz Adi Hidayat di akhir tadi ya, di akhir video tadi, teman-teman bisa menyaksikan sendiri bahwa ada surat pemusik yaitu Asy-Syu'ara. Ini yang menjadi apa namanya ya, menjadi kontroversial ya. Nah, ini dia nih. Selanjutnya Ustadz Adi Hidayat juga menjelaskan ya, di situ menekankan bahwa ada sahabat Rasulullah SAW mengenai seorang pemusik yaitu Hasan bin Thabit ya, yaitu menjadi pemusik ya. Kalau zaman sekarang ya musisi lah, musisi di zaman Rasulullah yaitu Hasan bin Thabit. Kemudian kalau kita melihat teman-teman ya secara umum gitu kan, apakah musik ini diartikan sebagai menyeluruh ya? Kalau kita melihat arti daripada musik kan suara yang bernada disebut dengan musik. Apakah syair ya, atau yang disebut yang dipakai di dalam surat Asy-Syu'ara ya, yang diartikan syair, penyair, syair, apakah ini juga termasuk atau dikatakan dengan surat pemusik ya? Padahal secara umum biasanya diartikan penyair ya, syair gitu kan. Apakah kedua ini sama ya, pemusik dan syair gitu? Kalau kita melihat pengertian dari masing-masing istilah tersebut, jika musik adalah suara yang menghasilkan nada disebut dengan musik. Tetapi syair ini berbeda teman-teman ya. Syair adalah lantunan kata-kata ya. Tetapi apakah ini juga bisa digolongkan sebagai musik? Nah, ini teman-teman bisa komentar di bawah ya. Apakah sama gitu antara syair dan musik? Di masa jahiliyah itu ada rumusan bikin syair. Syair di antara unsur syair itu ada 4. Disebut syair kalau memenuhi 4 unsur. Apa 4 unsurnya itu? Pertama, uslub, gaya bahasa.
Kedua, fasohah, kejelasan. Ketiga, khayal, imajinasi. Keempat, musik, ada irama. Nah, semua yang 4 musik ini terhimpun dalam rumusan disebut dengan arud. Arud itu punya 16 rumus disebut dengan bahar. Ada bahar tawil. Rumusnya tawilun lahudunal buhuri fadailu. Fa'ulun fa'failun fa'ulun mafailu. Ada rajas, mustaqilun mustafilun mustafilun. Mustafilun mustafilun mustafilun. Ada madid, mufa'alatun mufa'alatun fa'ilatun. Mufa'alatun mufa'alatun fa'ilatun. Itu rumus ini di copy paste di kemudian hari. Ada yang di copy paste menjadi kaidah-kaidah ilmu, seperti Ibnu Malik membuat alfiyah dari rajas misalnya. Dibawa rajas kepada kaidah alfiyah. Jadi irama, tapi iramanya menjadi ilmu. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma. Jangan kita pakai istilah segala yang bernada namanya musik kemudian kita mengatakan syair juga musik, berarti hukumnya sama. Syair tidak sama dengan musik. Syair itu adalah gubahan kata-kata. Sebagaimana di zaman itu era syair, dan syair tidak tidak sama dengan musik. Kemudian kalau syair tersebut didendangkan, itu disebut nasyid. Ini yang menyebabkan kontroversial ceramahnya ya Ustadz Adi Hidayat. Ini saja teman-teman ya video kali ini, dan untuk teman-teman yang mungkin nanti ada pendapat lain bisa berkomentar di bawah teman-teman ya. Nantikan video selanjutnya teman-teman, dan jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari channel dakwah populer. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.